Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Yang di belakang putra bisa pindah ke depan sini, tidak apa-apa Pak. Itu biar orang tetap masuk. Antum yang di belakang situ bisa depan sini, tidak apa-apa. Masya Allah, semoga berkah insya Allah. Iya. Nanti insya Allah ke depan mungkin panitia bisa menyediakan satu mikrofon ini di luar. Oh sudah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk lebih berkembang lagi insyaallah dan berkah. Jazakallahu khair. Bismillah. Bismillah. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita ini. Sebagai nikmat kita bermajlis ilmu yang merupakan taman surga, membahas kitab Allah adalah nikmat yang membawa kebaikan, keberkahan, keselamatan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kita nantinya. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah malam perdana kita akan membahas tafsir surah Al-Kahfi. Yang sebelumnya kita terus membahas tafsir surat Juz Amma, tetapi insyaAllah itu akan menjadi bagiannya ustaz yang lain insyaAllah. Dan kita akan fokus pada surah Al-Kahfi. Dan bila surah Al-Kahfi ini selesai, kita akan bahas surat Yasin, ya. Dan bila surat Yasin selesai, mungkin kita akan bahas surah Ar-Rahman. Ar-Rahman selesai, kita akan bahas surah Al-Waqi'ah. Kita pilih beberapa surat-surat yang menjadi surat-surat pilihan di kalangan kaum muslimin insyaAllah ta'ala. Tujuannya adalah agar kita memiliki upaya tadabbur. Tadabbur yaitu kita ada upaya untuk menghayati isi Al-Quran tersebut. Dan sebaik-baik orang yang baca Al-Quran adalah bersama dengan mentadabburinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mentadabburi ayatnya dan mendapatkan keberkahan darinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Kahfi adalah termasuk di antara surat-surat yang tergolong Makkiyah, berjumlah 110 ayat. Dia surat Makkiyah, dan kita tahu Al-Quran itu berdasarkan turunnya dibagi menjadi dua, kelompok Makkiyah dan kelompok Madaniyah. Makkiyah ada yang mendefinisikan dia turun di kota Mekah. Madaniyah ada yang mendefinisikan dia turun di kota Madinah. Ada pula ulama yang lain yang pola pendefinisian ini pada Makkiyah dan Madiniyah
bukan pada tempat, tapi pada episode. Dikatakan Makkiyah bila dia turun sebelum fase hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka dia Makkiyah. Anda turun di kota Mekah atau sekitar Mekah atau wilayah yang mana. Madaniyah artinya dia kumpulan surat-surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fase setelah Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, walaupun turunnya di Mekah, tapi dia masuk tergolong surat-surat Madaniyah. Apapun itu, ini hanya sekitar penggolongan turunnya surat, ya, dan sedikit memberikan sisi yang kita butuhkan dalam memperbaiki akidah kita, dalam memperbaiki ibadah kita, dalam memperbaiki muamalah kita. Ada manfaatnya dari sisi kodifikasi dan semacamnya. Tetapi yang kita lebih fokuskan adalah apa makna sebuah ayat itu, apa hikmah yang tercantum di dalamnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Ini. Yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Kahfi ini, bahwasanya surah Al-Kahfi ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, man hafidha 10 ayatin, siapa yang dia menghafal 10 ayat min awali suratil Kahfi, dari awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka orang itu dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama. Nah ini, mari, ini ada motivasi tersendiri di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu kapan Dajjal muncul, dan bisa jadi Dajjal muncul, ya, waktu-waktu yang mungkin cicit kita ketemu dan yang lainnya. Tapi ini ilmu yang harus kita tebarkan pada mereka. Nah, hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Ada apa ya? Ada apa, Pak? Karena siapa yang menghafal 10 surat pertama surah Al-Kahfi ini dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Dan kalau kita bicara masalah Dajjal, ya, kalau kita bicara masalah Dajjal, maka sebelum kemunculannya ada banyak Dajjal yang muncul. Bisa jadi Dajjal ini yang dimaksud Rasulullah SAW tidak hanya Dajjal yang dimaksud muncul di akhir zaman, tapi juga sosok-sosok yang memiliki perilaku seperti Dajjal. Apa itu Dajjal? Pendusta. Berapa banyak kita saksikan dalam kehidupan kita orang-orang yang, maaf, ucapannya dusta. Dusta adalah karakternya. Sulit bagi dia untuk meninggalkan dusta, ya. Dan kadang-kadang mungkin kita nggak tahu dia ini pendusta, ya. Dan mudah-mudahan dengan menghafal 10 surah Al-Kahfi yang kemudian menjadi bacaan terus-menerus, ya, ada menjadi sebuah benteng yang Allah berikan untuk kita dari keberkahan membaca surat tersebut. Kemudian di antara keutamaan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati, siapa orangnya yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nuri, Allah akan memberikan cahaya kepada orang ini, fima bainahu wa bainal baitil atiq, yang cahaya itu menembus sampai kepada Baitul Atiq, ya. Ada sinar tersendiri, ada keberkahan bacaannya, ya.
yang merupakan cahaya, yang itu tandanya, tandanya Allah mengetahuinya, yang tanda itu sampai ke Baitul Atiq. Oh, ini orang-orang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Ya. Kemudian riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ad-Darimi pula, anna man qara'aha yaumal jum'ati, siapa membacanya pada hari Jumat, ghufira lahu ila jum'atil ukhra, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, bahkan ditambah 3 hari yang selanjutnya. Ada ampunan dari Allah untuk orang ini 10 hari. Ya. Wa utiya nuran, dan orang ini mendapatkan cahaya, diberi oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala cahaya, yablughus samaa, dan yang mana cahaya tersebut mampu menjangkau langit. Wa wuqiya fitnatud dajjal, dan orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dajjal. Ini keberkahannya. Ya. Makanya kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, cari keberkahannya, bukan baca surat Yasin yang kebanyakan orang mencari bacaannya. Ya, ini data. Baik, subhanallah. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, yang kitab tersebut Allah tidak menjadikan bagi hambanya sebagai sebuah tuntunan yang menyimpang. Apa maksud ayat ini? Kita kupas satu persatu. Lihat kalimatnya. Subhanallah. Ini menunjukkan suatu keagungan yang dikandung oleh surat ini. Allah memulainya dengan pujian. Pujian kepada dirinya. Yang ini menunjukkan suatu keberkahan yang besar yang terkandung dalam pelajaran surah Al-Kahfi. Ada banyak pelajaran besar, ada hikmah yang sangat besar yang tersimpan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan di awal suratnya sebagaimana Allah menuturkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Di dalam surat ini, di awal ayat pertama, Allah mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami makna Alhamdulillah? Memahami makna arti lafaz Alhamdulillah yang diterjemahkan segala puji bagi Allah. Maaf para jamaah, kebiasaan kita ini kalau baca Alhamdulillah ini kurang menyentuh hati. Kebanyakan kita ketika membaca Alhamdulillah sering terkesan canda. Kebanyakan kita ketika mengucapkan Alhamdulillah kosong dari makna yang seharusnya menggelora di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita tidak memahami apa itu lafaz Alhamdulillah. Kalau sudah enggak paham lafaz Alhamdulillah, yang itu artinya segala puji syukur hanya milik Allah, yang itu ungkapan terima kasih yang agung kepada Allah, imbasnya apa? Mana mungkin ada keberkahan di dalamnya? Mana mungkin nikmat itu akan bertambah?
Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah mengatakan apa? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah telah memaklumkan kepadamu, membuat sebuah maklumat, memberikan sebuah berita kepadamu, isinya la in syakartum la azidannakum. Ingat, kalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Tidak hanya bertambahnya nikmat, keberkahan yang ada di dalamnya sungguh akan bertambah. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh bila kalian mengingkarinya, tidak mensyukurinya, azabku sangat pedih untuk kalian semuanya. Maka tengok, orang-orang mungkin maaf ya, yang berlimpah tapi tidak ada sisi keberkahan. Tengok orang-orang ya yang merasakan kurang dalam kehidupannya, yang sulit untuk kemudian merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini dalam hidupnya dia kurang bersyukur. Bisa jadi. Ya, yang ada kesempitan, yang ada kesulitan, padahal berbagai macam nikmat Allah menyertainya dari segala sisi, tetapi itu sulit dipandang olehnya, sulit diketahuinya. Bahkan nikmat yang ada di matanya, bahkan nikmat yang melekat pada dirinya, nikmat yang ada di sekitarnya, itu sulit dicerna olehnya kalau itu nikmat. Kenapa? Karena kurang memahami lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah itu sendiri, yang mana kalimat alhamdulillah adalah kalimat lambang syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memahami alhamdulillah ini? Bagaimana kita menjalankan alhamdulillah ini agar alhamdulillah benar-benar menggelora dalam jiwa kita, bermakna dalam kehidupan kita, ada keberkahan yang kita rasakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lafaz alhamdu yang itu ditujukan kepada Allah adalah lafaz wasful mahmudi bil kamali mahabbatan wa ta'ziman. Lafaz alhamdulillah adalah lafaz yang itu mensifati Allah sebagai sang pemberi, Allah sebagai zat penguasa alam semesta, Allah sebagai zat yang diagungkan, disembah. Ini benar-benar dipuji dengan seluruh makna pujian yang tidak menyisakan sedikit pun, yang mana pujian itu diiringi dengan pengakuan terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian itu diiringi dengan cinta dan mengagungkan Allah. Contoh, alhamdulillah ini diterjemahkan segala puji. Kenapa diartikan segala puji? Karena kata-kata al pada alhamdu itu kata para ulama yufidul istighraq. Yufidul istighraq artinya pujian yang betul-betul tidak menyisakan sedikit pun dan betul-betul diberikan kepada Allah, yang mana model pujian ini adalah model pujian kepada Allah atas kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, baik itu kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat maupun kesempurnaan perbuatan. Allah dipuji dengan segala kesempurnaan yang Allah miliki, sehingga karunia pasti, keberkahannya pasti, semua yang Allah janjikan pasti. Kenapa? Karena tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang bisa mencegah Allah
Bila Allah memberi, pasti itu terjadi. Bila Allah menginginkan keberkahan, pasti itu terjadi. Maka seorang memuji Allah jangan separuh-paruh. Puji Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan kemudian pujian itu menyisakan pada pujian yang lainnya. Yang model pujian ini diiringi dengan cinta dan mengagungkan. Orang biasanya kalau mengucapkan alhamdulillah sulit mengucapkan alhamdulillah dalam makna mengagungkan dan cinta. Kalau seorang itu cinta dalam mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada paksaan pada dirinya untuk terus mengucapkan alhamdulillah ini. Tidak ada sesuatu yang memberatkan dirinya di dalam melantunkan alhamdulillah pada setiap nafasnya. Kenapa? Cinta. Ada ketulusan dalam cinta. Ada kesungguhan dalam cinta. Ada pengorbanan dalam cinta. Ditambah lagi wa ta'ziman. Ketika alhamdulillah yang diucapkan, yang diiringi dengan ketulusan, kesungguhan, bahkan penuh pengorbanan mengucapkannya, ucapan alhamdulillah ini diiringi dengan mengagungkan Allah, sehingga betul-betul makna alhamdulillah itu luar biasa. Makanya kalimat alhamdu hanya milik Allah. Pujian model alhamdu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Orang mengatakan begini, ya baca waras, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, enteng mengucapkan alhamdulillah, tidak dengan perasaan yang sungguh-sungguh, tidak dengan penghayatan yang sungguh-sungguh. Yang sebenarnya ketika itu diucapkan, maka alhamdulillah ini harus ada muncul kalimat mengagungkan pada jiwa kita. Harus ada ketulusan, kesungguhan dan kecintaan mengungkapkannya, sehingga ucapan alhamdulillah ini basah pada lisan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabb, alhamdulillah, lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbal alamin. Begitu, ya, jujur aja. Kita aja kalau zikir alhamdulillah, gimana menyentuh hati, ikhwan? Gimana itu menggetarkan langit, ya ikhwan? Gimana itu mencerminkan kesungguhan kita dalam beralhamdulillah, dalam bersyukuri kalimat karunia Allah, ya ikhwan? Ikut ucul disik Ustaz. Ya gak usah bingung. Dia ucul ya ucul apa? Ya. Kita zikir kepada Allah. Mungkin ini rahasianya. Kemudian lafaz lillah, alhamdulillah. Lillah artinya di situ Allah adalah lafaz yang hanya dimiliki zat penguasa alam semesta. Tidak ada makhluk atau siapapun selain Allah memiliki nama yang sama dengan Allah, sehingga dikatakan Allah. Allah itu hanya milik Dia, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, pengaturnya, pemiliknya, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah, yang artinya al-ma'luh, al-ma'bud. Allah dikatakan Allah karena Allah al-ma'bud, satu-satunya yang berada disembah di muka bumi ini tanpa yang lainnya. Makanya lafadznya Allah. Maka aneh kalau ada orang mengucapkan kalimat Allah, ternyata dalam hatinya masih mengagungkan selain Allah, menganggap ada sesuatu yang diagungkan selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berharap kepada selain
Allah. Aneh. Apakah anda enggak mengerti makna Allah? Allah itu al-ma'lu, artinya al-ma'bud, artinya sosok yang tidak ada sesembahan kecuali dia semata di alam semesta ini. Makanya ketika lafaz ini muncul, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Karena dialah satu-satunya zat yang diagungkan, disembah di muka bumi ini. Kenapa? Allazi anzala ala abdil kitab, karena dia yang telah menurunkan pada hambanya Alkitab. Dan masih banyak karunia Allah yang lain, tidak hanya kitab ini. Yang jelas, turunnya kitab ini adalah bentuk karunia Allah yang terbesar. Di sini menunjukkan sebuah ungkapan bahwa hidayah itu mahal. Andai kata manusia itu diberi harta, diberi tahta, dari segala apapun yang ada di dunia, tanpa Allah memberikannya hidayah, apa yang terjadi? Habis dia. Habis. Kurang apa Fir'aun dengan kekuasaannya? Kurang apa Qarun dengan hartanya? Kurang apa Haman dengan kecerdasannya? Tapi tanpa hidayah, semuanya tidak bermakna. Makanya hidayah itu mahal. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orangnya yang Allah inginkan ada pada orang itu kebaikan. Ingat kebaikan. Siapa orangnya yang Allah inginkan ada pada orang itu kebaikan. Apa kata Rasulullah? Yufaqihu fid din. Allah jadikan orang itu paham tentang urusan agamanya. Allah jadikan orang itu paham tentang urusan agamanya. Iya. Bukan kemudian Allah menjadikan orang itu banyak hartanya, tidak. Bukan kemudian Allah menjadikan orang itu berkuasa, tidak. Punya jabatan dan tidak. Tapi Allah katakan, Rasulullah katakan, Allah jadikan orang itu paham urusan agamanya. Bukankah ini berkaitan dengan masalah hidayah? Banyak ilmu, kurang hidayah, percuma. Tetapi ilmu pintu hidayah. Haman apa kurangnya ilmunya? Tapi tidak menjadikan pintu hidayah. Hancur dia. Hancur dia. Lah. Kemudian yang kedua, yang saya ingin tegaskan lagi tentang makna alhamdulillah. Mumpung belum lewat, terlalu jauh. Tadi alhamdulillah itu memberikan pujian kepada Allah dengan segala makna kesempurnaan bagi Allah, yang diiringi dengan cinta dan mengagungkan Allah. Dan ini khusus bagi Allah. Kenapa khusus bagi Allah? Adakah pujian itu yang tidak diiringi dengan cinta dan mengagungkan? Ada. Ya, ada. Mau bukti? Mau. Saya sering mencontohkan petinju. Seorang petinju atau seorang petarung, pasti di sini ada sering nonton ini petarung-petarung ini. Ya, Anda lihat bagaimana komen-komen mereka terhadap lawannya ketika jumpa pers. Petarung A ditanya, bagaimana menurut Anda tentang lawan Anda? Dia mengatakan, saya akui dia hebat. Pujian tak ini? Pujian. Tapi ada cinta? Enggak. Dia malah muncul kebencian pada dirinya, ingin menghabisinya. Terus apa komitmen Anda? Dia pasti akan ngomong, saya akan menghabisinya secepatnya. Bila perlu, ronde pertama dia harus tumbang. Ada cinta? Enggak. Ada pengagungan? Enggak. Bahkan dia ingin menghinakan. Ya. Ini di dunia.
Maka jangan pernah tersanjung dengan pujian dunia. Palsu. Ya, palsu pujian dunia itu. Para sahabat pun mereka kalau ada orang yang memuji mereka, ada sebuah ungkapan, idza madahakum ahadun fahshaw fi wajhi turab. Kalau ada orang memujimu, lempar pasir di mukanya. Yo, jangan sampai ya. Artinya ini ngadus ini ya geger. Angel nang ini carane. Ya. Tapi artinya jangan Anda pedulikan. Anda menjauh, Anda hardi, Anda hantak dia. Mas, buat apa kamu seperti ini? Atau kemudian apa? Qul masya Allah. Katakan ini semuanya masya Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Hati-hati, pujian itu bisa membuat orang ujub, bisa membuat orang kena ain. Bahaya. Ya. Baik, kita kembali pada buku kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab. Ada sebuah kata di situ, hambanya. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ikhwan. Ya. Ketika Allah mengatakan tentang Rasulullah SAW dengan kata-kata hambanya, ini menunjukkan pujian Allah yang tertinggi kepada Rasulullah SAW. Allah akui dia sebagai hambanya, dan seorang ketika diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka itu tanda kecintaan Allah kepadanya. Banyak orang mengaku hamba Allah, tapi sebenarnya dia hamba syaitan, hamba nafsu. Ya, Allah berkali-kali menyebutkan Rasulullah dengan hambanya. Surat ini, surat sebelumnya dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang Allah berkahi sekelilingnya untuk menunjukkan ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan Rasulullah sebagai hambanya, dan ini yang harus dicatat oleh seorang muslim. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin lupa Rasulullah itu hamba. Kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung aku sebagaimana sanjungannya kaum Nasrani kepada Isa putra Maryam. Fa innama ana abdun, aku cuma seorang hamba, bukan anak Tuhan, bukan ini, bukan, aku cuma seorang hamba. Ingat, aku cuma seorang hamba. Ya. Faqulu, katakanlah kalian kalau ingin mengatakan tentang diriku, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, memang Rasulullah hamba. Hamba Allah menyembahkan dirinya hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah. Rasulnya, Rasulullah SAW betul-betul menyampaikan amanat Allah kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Persis
sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, disampaikan seperti itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah sebagai hamba, dudukkan Rasulullah sebagai seorang hamba. Artinya hamba tidak ada sifat-sifat ketuhanan yang melekat pada dirinya. Tidak ada sisi-sisi kesaktian yang melekat pada dirinya. Ya. Makanya seorang kalau ingin betul-betul warasatul anbiya, ingin menjadi betul-betul pewaris Nabi, jalan paling utama yang harus dia tempuh adalah menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya, dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba, mengambil petunjuknya karena beliau Rasulullah adalah seorang Rasul, dan petunjuk itu diambil untuk menjadikan diri orang itu sebagai seorang hamba kepada Allah, bukan sebagai orang yang dikultuskan. Paham? Jelas ini? Berapa banyak orang-orang ketika dia dianggap sebagai warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, tolak ukurnya apa? Harus ada kesaktian, keanehan, keluar biasaan, semacam karomah. Yang kedua yang ada adalah apa? Harus ada pengkultusan. Hitung-hitung istilahnya ngalah berkah. Nah ini kalau sudah seperti ini, keluar dari konteks abduhu, keluar dari konteks penghambaan kepada Allah, malah munculnya penyimpangan dari penghambaan tersebut. Adzan? Belum. Baik. Paham ini ya? Makanya di akhir surat ini, surat 110 ayat 110, Rasulullah pun disuruh untuk mengulangi tentang statusnya. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Artinya sebagaimana kita, ya begitulah Rasulullah. Kita makan, beliau makan. Kita minum, beliau juga minum. Ya, sama. Ya, beliau makan, minum, tidur, ibadah, bekerja, menikah. Sampai-sampai ketika ada orang yang ingin melampaui batasnya sebagai sosok seorang manusia di luar jangkauan tuntunan Rasulullah SAW, yang satu ingin sholat malam terus, yang satu ingin puasa terus, yang satu tidak mau menikah. Apa kata Rasulullah? Ana atqakum billah, aku adalah hamba yang paling bertakwa pada Allah daripada kalian. Wa arakum billah, dan aku adalah hamba yang paling tahu haknya Allah dibandingkan kalian semuanya. Tapi aku ingin lihat bagaimana aku ini seorang hamba, mencontohkan diriku sebagai seorang hamba kepada Allah. Aku tidur malam dan aku sholat malam. Aku puasa siang dan aku kadang enggak puasa, dan aku menikah. Ini tuntunanku. Inilah syariat Allah kepadaku yang harus aku sampaikan, dan ini jalanku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan tuntunanku bukan termasuk golonganku. Camkan kalimat hamba ini. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dan digambarkan oleh Allah kepada kita sebagai seorang hamba, dan itu berarti tidak ada unsur-unsur ketuhanan atau kesaktian melekat pada dirinya, maka jangan pernah kita menjadikannya seperti itu. Apalagi menjadikan selain Rasulullah memiliki sifat-sifat di luar kehambaan. Baik, kita azan dulu. Masih satu ayat, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, pelan-pelan lah. Kita betul-betul menghayatinya. Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, itu Rasulullah SAW, apa? Kitab.
dan Allah tidak menjadikan kitab itu sebagai sesuatu yang menyimpang. Ayat ini pun memberikan penjelasan kepada kita. Selain pujian keharusan kepada Allah dengan cara sebagaimana disebutkan, selain penetapan Allah Rasulullah SAW sebagai seorang hamba dan harus kita tetapkan sebagai seorang hamba, Allah mengatakan Rasulullah SAW sebagai seorang hamba itu telah diberi oleh Allah Al-Quran. Allah katakan anzala, Allah menurunkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu datangnya dari Allah. Catat ini, Al-Quran itu datangnya dari Allah, kalamullah, bukan terbitan Muhammad sebagaimana sangkaan sebagian orang. Ya, sebagaimana sangkaan sebagian orang. Enggak. Wah, Muhammad sudah membaca kitab-kitab terdahulu. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi yang ummi. Tahu ummi? Buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hikmah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok ummi adalah menunjukkan apa yang keluar dari lisannya, apa yang dicontohkannya kepada kita sebagai umatnya, berkenaan dengan syariat-syariat yang mulia ini, berkenaan dengan berita-berita tentang terdahulu, bahkan berkenaan dengan berita-berita yang akan datang yang harus diyakini itu benar-benar wahyu dari Allah. Ya. Alkitab turun kepada Rasulullah SAW. Kalamullah yang Allah SWT simpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit Baitul Izzah, ke langit dunia, langit pertama, di tempat namanya Baitul Izzah. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar secara lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi kejadian yang di situ membutuhkan jawaban. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah di dalam surat ini pula tentang kalimat insyaallah, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan engkau katakan tentang sesuatu besok aku lakukan itu. Tidak. Tapi katakan insya Allah. Ada satu kisah berkenaan dengan surat ini pula. Kisah kejadian orang Yahudi ingin mengetes, ini Muhammad betul-betul Rasul apa tidak. Orang Yahudi membaca kitab, mereka mendapatkan tuntunan dalam kitab Taurat tentang kejadian ini, kejadian itu, kejadian itu. Ada 3 masalah yang dilemparkan oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Kami tanyakan kepada engkau, kalau engkau seorang nabi, jawab 3 pertanyaan ini. Kata Rasulullah, besok kau datang, aku akan jawab besok. Lupa, nggak mengucapkan insya Allah. Gak datang wahyu itu sampai 1 bulan atau setengah bulan. Akhirnya turun ayat menegur Rasulullah SAW untuk mengucapkan insya Allah. Dan apa yang ditanya oleh mereka dijawab semuanya oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Baru kemudian mereka mengimani. Kalau enggak, maka Muhammad ini adalah orang yang suka membual. Ya. Ini menunjukkan apa yang diturunkan oleh Allah ke bawah, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita dari kitab ini adalah firman Allah, dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Di antara bentuk pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu membungkam semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis.
Dan justru dan keberadaan beliau sebagai seorang yang ummi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Kata Allah, alladzina yattabi'una ar-rasula, dan orang-orang yang mengikuti seorang rasul, an-nabiyyal ummiyya, yaitu seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka mendapati sifat nabi yang ummi tersebut dalam kitab suci mereka yaitu Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, nabi itu menyuruh mereka untuk berbuat yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, nabi itu mencegah mereka dari perbuatan mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, nabi itu menghalalkan buat mereka perkara yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka perkara-perkara yang buruk, wa yadau anhum yasraruhum wa aghlal alladhi kana 'alaihim, dan melepaskan belenggu-belenggu yang menyulitkan mereka semuanya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman kepadanya, menolongnya, betul-betul membelanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu, dan mengikuti cahaya yaitu kitab yang Allah turunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hikmah besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul memimpin orang-orang dunia sebagai sosok nabi yang ummi. Cukup gelar rasul mengalahkan profesor, doktor, dan yang lainnya dan yang lainnya. Oh, itu profesor, doktor, kiai haji, profesor, doktor, bla 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 bla, sampai satu kuntai. Ya. Di hadapan Rasulullah dia umat, bukan imam. Dia umat. Apa agamanya? Islam. Baik Pak, Anda umatnya Rasulullah, bukan imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dituduhkan. Apapun gelar Anda, apapun nasab Anda, kalau Anda umatnya Rasulullah, Rasulullah hamba, maka Anda harus meneladani keteladanan yang diberikan Rasulullah. Anda harus menjadi seorang hamba di mata Allah, dalam pandangan Allah, mengikuti tuntunan Muhammad karena dia seorang Rasul. Tapi dia ummi, walaupun ummi, kerasulannya mengalahkan Anda. Kenapa? Karena wahyu yang turun padanya. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak lain diucapkan Muhammad itu dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang turun yang Allah turunkan kepadanya. Makanya sifat orang beriman apa? Sami'na wa ta'na. Ya, ini. Nah, ada yang sungguh luar biasa pada ayat ini. Allah katakan tentang Al-Quran itu, walam yaj'al lahu iwaja. Masya Allah. Ya, walam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kitab yang benar-benar kokoh, kitab yang menuntun kepada kebenaran, bukan kitab yang menyimpang. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, itu kebenaran. Beda dengan ketika kita mendapatkan siri wong apa? Wangsit. Ya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Wahyu yang Allah turun kepada Rasulullah, walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikannya sebagai suatu penyimpang. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Fungsinya apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iwaj. Ayat yang lain lagi Allah mengatakan di dalam surah Fussilat ayat 41 sampai 42. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Semua orang-orang yang kafir mengingkari Al-Quran itu, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka pasti binasa. Maka jangan kita mengingkari kitab ini.
Kalau kita mengingkarinya, binasa. Innahu lakitabun aziz. Sungguh itu kitab yang sangat kokoh isinya. Kenapa? Ayat selanjutnya, la ya'til batilu min baini yadayhi. Tidak datang sebelum kitab itu berkenaan dengan cerita-cerita sebelumnya, wala min khalfi, atau berkenaan dengan cerita-cerita sudahnya yang merupakan perkara-perkara yang batil. Tidak ada. Tanzilun min hakimin habib. Kitab itu Al-Quran dengan isinya yang kokoh, yang tidak menyimpang, yang penuh dengan kebenaran, turun dari Zat yang maha bijaksana dan Zat yang maha terpuji. Allah maha terpuji. Al-Quran isinya sesuatu yang sangat terpuji. Allah maha adil, maha bijaksana. Isinya Al-Quran yang maha sesuatu yang paling adil, paling bijaksana. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Apa ayatnya itu? Ya. Wa anna hadzal qur'ana yahdi lillati hadzal qur'an. Naam, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini mengantarkan kepada sesuatu yang paling kokoh, paling benar, paling tepat, paling ya. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar kepada orang yang beriman yang mau melaksanakan isi Al-Quran dalam bentuk amal saleh, bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Kata Imam Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Anda belum pernah dengar tafsir Adwa'ul Bayan? Ada tafsir namanya Adwa'ul Bayan, karya Imam Asy-Shinqiti, seorang ulama dari negeri Mauritania. Beliau menjelaskan ayat ini, Al-Quran itu yahdi lillati aqwam, menunjukkan pada perkara yang paling kokoh, paling selamat, paling berkah, paling pokoknya paling sudah. Sing api-api paling aqwam pokoknya. Disebutkan oleh beliau satu persatu. Aqwam dalam masalah ini, aqwam dalam masalah ini, aqwam dalam masalah ini, aqwam dalam masalah ini. Wah, enggak tahu, mungkin kalau ada yang betul-betul menerjemahkan khusus untuk masalah ini, sungguh luar biasa. Ya. Makanya Allah mengatakan walam yaj'al lahu iwaja. Dan dari sini pula menunjukkan tuntunan itu ada tuntunan yang baik, ada tuntunan yang nyimpang. Kalau mau baik, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Maka di sini jalan itu ada dua. Jalan yang benar, jalan yang menyimpang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti jalan yang benar. Saya tambahkan satu ayat lagi, kemudian saya tutup. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah dia tuntunanku yang lurus, yaitu Al-Quran ini, dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalanku yang lurus. Ya, fattabi'u, ikuti tuntunan itu. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mengikuti tuntunan-tuntunan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan menyimpang dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu kalian dinasihati, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan penjelasan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Ada pertanyaan? Cukup jelas insyaallah? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sabar untuk ngaji ini. Ya. Ini kita ngaji majelis ilmu mencatat dan betul-betul ingin mengambil hikmah dan manfaat dari satu demi satu ayat-ayat yang ada.
Semoga Allah melimpahkan taufik bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.